Pada kesempatan ini kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Menteri dan Tata Ruang Kepala BPN beserta seluruh jajaran yang telah berkenan hadir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di lokasi kegiatan redistribusi tanah objek reforma agraria di Desa Oibobo Dalam, Kecamatan Patuleu, Kabupaten Kupang. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu di sini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kami dalam rangka memberikan pelayanan pertanahan yang lebih baik. Semoga dengan kedatangan Bapak Menteri ini, ya, seperti lagu Munajat Cinta, Pak, mengatakan, ya, Tuhan kirimkanlah kami seorang Menteri AHY yang baik hati, yang menerima kami apa adanya, Pak. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri ATR BPN Republik Indonesia, terima kasih sudah datang di kampung halaman kami. Kalau tidak salah Bapak pernah lahir di Timur Timur ketika Bapak menjadi Komandan Batalion 744. Orang-orang yang dulu pernah menggendong Bapak ada di sekitar sini, Pak. Mereka minta untuk saya tunjukin, tapi saya bilang tidak perlu, karena Pak Menteri ada kesibukan. Jadi hari ini Bapak datang, mungkin memang sudah diatur oleh Tuhan. Karena waktu kami bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2021. Dan hari ini saya senang karena seorang putra prajurit yang pernah lahir di Timur Timur hari ini menjadi Menteri ATR yang hari ini hadir di tempat ini. Kami atas nama mereka menitipkan kepada Bapak agar bisa memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kita yang tinggal di atas tanah-tanah bermasalah, yang sampai dengan hari ini sudah puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun, sudah membangun rumah sendiri yang begitu luar biasa bagusnya, tapi mereka tidak berhak atas tanah dan atas rumah. Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan selamat datang di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta rombongan. Kehadiran Bapak Menteri ATR Kepala BPN hari ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Kementerian ATR BPN untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat NTT melalui pemberian sertifikat tanah objek reforma agraria. Banyak masyarakat NTT yang telah mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah dan dampak peningkatan ekonomi dari program reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah yang berada pada lokasi pembangunan rumah bagi warga ex-pejuang Timur Timur dan warga lokal seluas kurang lebih 92,6 hektar. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya yang telah bekerja keras sampai dengan diterbitkan dan serahkannya sertifikat hak milik atas tanah pada hari ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam sebuah acara yang sungguh mengharukan, sebuah momentum yang bersejarah yang insya Allah membawa kebaikan
dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan tentunya di sana saya lihat di luar banyak ya, Bapak Ibu, masyarakat, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Apa kabar dari sana, sehat? Puji Tuhan, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan kita. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di negerinya sendiri. Saya terharu ketika tadi melihat lokasi ini. Walaupun tentu belum bisa semua diwujudkan, tapi ini bentuk komitmen negara hadir, pemerintah hadir, Kementerian ATR BPN hadir. Kalau tadi dikatakan mungkin ini jalan Tuhan, saya tidak pernah menyangka. Karena benar, walaupun saya bukan lahir, tetapi saya pernah hidup dan sekolah di Dili, Timor Timur. Tahun 86 hingga 88, 2,5 tahun. Ketika itu Bapak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia, ketika itu mendapatkan tugas sebagai Komandan Batalion 744 SYB. Saya sekeluarga tinggal di Dili. Saya masih ingat rumah dinasnya itu di Jalan Americo Thomas. Batalionnya Taibesi. Bandaranya Komoro. Tetapi kita tidak boleh terjebak di masa lalu. Kita lihat hari ini dan ke depan, tapi tidak boleh melupakan masa lalu. Karena tanpa masa lalu tidak ada kita hari ini. Tidak ada masa depan Indonesia juga tanpa mengapresiasi masa lalu. Banyak prajurit-prajurit kita dulu gugur di medan pertempuran. Dan ketika sejarah menakdirkan harus memilih, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan, memilih kewarganegaraan, bukan sesuatu yang enteng-enteng begitu saja, tapi harus didorong oleh keyakinan bahwa dengan memilih warga negara kita bisa mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara. Dan terimalah rasa hormat dan apresiasi, terima kasih kami, kita semua kepada Bapak Ibu masyarakat ex-pejuang Timor Timur yang luar biasa telah mengambil keputusan itu. Gagah berani dengan segala risiko, bahkan 25 tahun harus hidup dengan penuh keterbatasan. Tetapi Bapak Ibu tidak berubah, tetap tegar dan teguh pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap menyanyikan Indonesia Raya, tetap mengibarkan merah putih. Tadi Kepala Kanwil menyampaikan, padahal kondisi kehidupannya mengkhawatirkan, tapi Bapak Ibu tidak kemana-mana. Sekali lagi berikan tepuk tangan sekeras-kerasnya kepada para warga ex-pejuang Timor Timur. Jadi mungkin itu ceritanya. Saya pernah hidup dan tahu persis, waktu itu saya masih kecil Bapak Ibu, masih SD, tapi masih ingat memorinya. Kelas 3, kelas 4 SD ketika itu. Benar, saya sering digendong-gendong dulu mungkin atau diantar sama prajurit-prajurit 744. Dan kemudian sejarah juga menakdirkan saya menjadi prajurit juga
menjadi perwira di jajaran TNI yang juga tentu nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme itu tidak akan pernah bergeser. Dan ketika saya mendapatkan amanah di Kementerian ATR BPN ini, salah satu prioritas yang langsung saya tangani, betul ya Pak Dirjen, Pak Maderai, bagaimana kita bisa segera menuntaskan status sekaligus juga hak atas tanah bagi masyarakat atau warga ex pejuang Timor Timur ini. Dan alhamdulillah betul, sebetulnya saya merencanakan sejak beberapa saat yang lalu. Tapi mohon maaf sekali, saya kemarin masih berada di IKN, sidang kabinet paripurna terakhir, karena kita tahu sebentar lagi kita memasuki fase penting dalam demokrasi dan politik di negeri kita, yaitu transisi pemerintahan sekaligus kepemimpinan nasional dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo ke pemerintahan 5 tahun berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Ini harus kita kawal dengan baik, tetapi jangan sampai kita tidak menyelesaikan tugas-tugas konstitusional dan tugas-tugas kemanusiaan seperti yang kita lakukan hari ini. Oleh karena itu saya mendedikasikan ini kepada semua pihak yang telah berjuang, karena saya hanyalah menjadi bagian kecil saja. Saya hanya kebagian berkahnya datang hari ini, tapi yang bekerja selama ini adalah Bapak Ibu sekalian, Kementerian ATR BPN, Kanwil, Kantah, dan semua Forkopimda, jajaran TNI Polri, terutama Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, dan semua masyarakat yang berharap hari ini menjadi awal baru, menjadi lembar baru, hidup kita semakin baik dan semakin sejahtera ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin fokus hadir hari ini untuk menyatakan bahwa kita terus perjuangkan nasib dan masa depan masyarakat ex pejuang Timor Timur dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Kita tahu angka kemiskinan juga menjadi tantangan terbesar di provinsi yang mulia ini. Stunting juga masih menjadi PR kita. Pendidikan, kesehatan, dan semua yang menjadi indikator kualitas kehidupan manusia yang harus terus kita tingkatkan di NTT ini. Oleh karena itu, mari kita terus membangun sinergi dan kolaborasi. Kami siap untuk berjuang dan sekaligus melayani Bapak Ibu dalam urusan pertanahan. Karena benar, tanah adalah sesuatu yang hakiki. Kita lahir, kita hidup, mati kembali ke tanah. Dan tanah tidak bertambah, penduduk bertambah. Nilainya makin tinggi, harus ditata dengan baik. Mana yang buat hunian, mana yang buat pertanian, perkebunan, mana yang untuk industri, dan lain sebagainya. Kita tata dengan baik karena sesungguhnya di balik segala tantangan alam dan geografi, NTT memiliki banyak potensi. Dan yang perlu kita dukung dan kita perjuangkan setiap saat adalah bagaimana kehidupan masyarakat NTT semakin baik dari hari ke hari. Oleh karena itu, terimalah semangat dan niat sinergi dan kolaborasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saat ini mengemban amanah di pemerintahan, TNI, Polri, dan semua yang ingin melihat NTT lebih baik, mari kita sama-sama bekerja dan bekerja dengan ikhlas. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan keberkahan untuk semuanya.
Desember 2024. Terima kasih PUPR atas kerja kerasnya membangun infrastruktur permukiman bagi masyarakat ex-pejuang Timor Timur. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi dengan ATR BPN dan semua pihak agar semakin sukses ke depan. AHY, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional.